Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga prokes ya. Pada hari ini atau pada sesi ini kita akan belajar tentang accurate online dengan materi membuat informasi perusahaan. Sebelum kita mulai praktek ke komputer Accurate Online dengan aplikasi Accurate Online, sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu informasi perusahaan yang akan kita gunakan atau yang akan kita entry ke dalam Accurate Online. Berikut adalah informasi dari perusahaan yang akan kita entry ke dalam Accurate Online. Nama perusahaan adalah Home Solution atau Home Solution Group. Level distribusi perusahaan adalah retailer. Alamat Jalan Kebayoran Baru nomor 17 Jakarta. Kabupaten DKI Jakarta dengan kode pos 12180. Tanggal mulai tutup buku 31 Desember 2017. Uang Indonesia dalam rupiah. Artinya perusahaan hanya menggunakan single mata uang yaitu rupiah. Periode akuntansi adalah Januari sampai dengan Desember. Periode ini harus sama dengan periode pajak. Periode pajak adalah Januari sampai dengan Desember. Kemudian bidang usahanya adalah penjualan dan komputer dan elektronik. Nomor telepon 02164912281, nomor fax 02164912282, email solution@gmail.com. Nah, Home Solution ini adalah sebuah badan yang bergerak dalam penjualan barang elektronik untuk kebutuhan rumah tangga. Per 1 Januari 2018, pemilik Home Solution atau Home Solution memutuskan untuk menggunakan Accurate Online dalam pengelolaan data keuangan di perusahaan tersebut. Artinya, sebelum tanggal 1 Januari 2018, kemungkinan masih menggunakan aplikasi lain atau masih menggunakan sistem pembukuan secara manual. Nah, Anda diminta untuk menginput informasi perusahaan, kemudian nanti saldo awal perusahaan serta transaksi selama bulan Januari 2018 ke dalam Accurate Online. Nah, pada kesempatan ini kalian akan belajar tentang menginput informasi perusahaan dalam Accurate Online. Nah, sebelum kita input, kita pahami terlebih dahulu informasi-informasi penting terkait dengan operasional perusahaan. Di sini ada 6 informasi. Yang pertama tentang fitur dasar, yang kedua tentang penjualan, yang ketiga tentang pembelian, 4 persediaan, 5 lain-lain, dan 6 akun perkiraan. 6 informasi penting ini yang akan kita jadikan dasar untuk membuat informasi perusahaan di Accurate Online. Sekarang silahkan kita buka aplikasi Accurate Online-nya. Setelah kalian login ke Accurate Online, nanti akan ada sebuah database yang sudah ada. Silahkan pergunakan database yang sudah ada. Jangan membuat baru, tapi pergunakan database yang sudah ada. Sekarang kita buka database yang sudah ada. Ini adalah tampilan Accurate Online untuk info perusahaan.
Nomor 1 berwarna biru untuk info perusahaan. Ada beberapa kolom yang harus atau wajib diisi. Untuk kolom yang ada tanda bintangnya maka wajib diisi. Sekarang kita isi kolom-kolom berikut berdasarkan informasi perusahaan. Nama perusahaan adalah Home Solusindo. Home Solution. Level distribusi, kita lihat retailer. Oke. Bidang usaha, kita lihat komputer dan elektronik. Komputer dan elektronik ya, kita klik telepon, nomor telepon. Fax email sama, beda email. Mata uang otomatis sudah Indonesia rupiah, tanggal mulai data yang tidak boleh salah 31 Desember 2017. Kita klik tahunnya, kita bawa ke 2017, bulannya ke Desember, baru kita klik tanggalnya. Periode akuntansi Januari sampai Desember, jangan lupa Januari sampai Desember. Alamat ya, kebayaran baru nomor 17. Semua sudah terisi. Untuk informasi perusahaan semua sudah terisi. Berikutnya kita akan ke fitur dasar nomor 2. Kita klik lanjut. Kita lihat di informasi penting. Pada fitur dasar ada 2 informasi penting. Yang pertama, perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN, kemudian perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Kita lihat, kita samakan apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang. Ini tidak dinyatakan dalam fitur dasar. Berikutnya, apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Tidak. Jika tidak ada, abaikan saja. Apakah perusahaan Anda memungut dan membayar PPN? Ya, kita lihat tadi, memungut dan membayar PPN. Jika iya, maka kita cek list. Berikutnya tadi, perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Kita cari, ini ada, apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Ya. Nah, jadi dari 7 pertanyaan hanya 2 yang perlu kita jawab sesuai dengan informasi penting di nomor 1 di fitur dasar. Kalau sudah, maka kita klik lanjut. Kita ke poin 3, ke penjualan. Kita lihat penjualan ada 4 pertanyaan, ada 4 pernyataan. Yang pertama, perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Kita lihat, apakah perusahaan membuatkan surat penawaran harga kepada pelanggan? Iya. Ya, kemudian yang kedua, barang yang dijual dapat diretur dan mengurangi piutang pelanggan yang bersangkutan. Lihat, cari yang diretur. Nah, apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan? Atau istilahnya diretur oleh pelanggan dan mengurangi piutang? Nah,
Berikutnya, perusahaan dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Kita lihat cari lagi. Oh ini, apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Ya. Berikutnya, perusahaan menetapkan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Ya, jadi apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Jadi ada 4 item yang kita checklist sesuai dengan informasi nomor 2 di informasi penjualan. Kalau sudah kita klik lanjut, kita akan ke poin 4. Lihat pembelian berwarna biru. Untuk pembelian ada 2 pernyataan. Yang pertama, sebelum membuat PO atau purchase order, pihak gudang harus membuatkan surat permintaan barang. Jadi intinya adalah membuat surat permintaan barang. Kita lihat. Saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang pembelian? Ya, sesuai dengan informasi. Kemudian yang kedua, dalam pembelian perusahaan membuat purchase order ke pemasok. Jadi membuat PO. Apakah perusahaan Anda membuatkan purchase order ke PO ke pemasok? Ya, ada 2. Kalau sudah kita lanjut. Berikutnya ke persediaan. Kita lihat informasi apa di persediaan. Metode perhitungan biaya persediaan perusahaan menggunakan FIFO. Lihat. Nih, metode perhitungan biaya persediaan. Jadi di Accurate Online itu ada 2 metode. Yang pertama ada average, yang kedua adalah FIFO. Di informasi tadi menggunakan FIFO, maka kita checklist yang FIFO. Cuman 1 di informasi persediaan. Kita lanjut ke akun perkiraan. Kita baca terlebih dahulu. Akun perkiraan. Perusahaan sudah memiliki daftar akun. Oleh karena itu, perusahaan akan menggunakan daftar akun yang sudah dibuat oleh konsultan dan akan diimpor ke Accurate. Kita lihat di Accurate-nya, Accurate membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai kas, pendapatan, persediaan, biaya, beban, dan lain-lain. Jika Anda kurang memahami bagaimana mendefinisikan daftar akun perkiraan untuk perusahaan Anda, Accurate dapat membuatkan secara otomatis daftar akun perkiraan yang umum digunakan oleh kebanyakan perusahaan. Di sini otomatis terconteng. Apakah Anda ingin Accurate otomatis membuat daftar akun perkiraan? Iya, terconteng otomatis. Tetapi jika kita melihat di kebijakan akun perkiraan yang nomor 6, perusahaan sudah memiliki daftar akun. Oleh karena itu, perusahaan akan menggunakan daftar akun yang sudah dibuat oleh konsultan dan akan diimpor ke Accurate. Maka checklist ini harus dihilangkan supaya Accurate tidak membuatkan bagian akun atau akun perkiraan, supaya kita bisa mengimpor sendiri akun perkiraan yang sudah dibuat oleh konsultan. Ini perkiraan ke-6 sudah selesai. Kita lihat di bagian bawah ada tulisan berwarna merah. Pilihan fitur yang Anda tentukan saat ini dapat diubah di kemudian hari melalui menu preferensi. Artinya, jika ada perubahan, maka kita bisa menuju ke menu ini, menu informasi data perusahaan, baik informasi perusahaan, baik fitur dasarnya, baik penjualannya, pembelian, persediaan, atau akun perkiraannya dari menu preferensi. Kalau sudah berarti klik selesai. Kita tunggu. Nah, untuk proses mengisi informasi perusahaan sudah selesai. Tugas kalian adalah mengisi
informasi perusahaan pada database yang sudah Ibu sediakan. Jika sudah muncul seperti ini, maka proses berikutnya siap untuk dilanjutkan. Demikian tutorial kali ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.